Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Fauzan Habibi, calon guru penggerak angkatan 6 Kabupaten Barikel Selatan, unit kerja SMP Negeri 2 Jinamas. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada fasilitator Ibu Henik Umi Koyum, kepada pengajar praktek Ibu Sri Winati Setiani Tias, kepada kepala sekolah kami Bapak Sadolono yang telah mendukung dan membimbing kami dalam pelaksanaan kegiatan supervisi akademik ini. Pada pelaksanaan ini, di awal pelaksanaan kami melaksanakan kegiatan observasi kelas, di mana di samping saya ditemani oleh rekan sejawat Ibu Anissa, beliau kebetulan sebagai guru bahasa Indonesia. Bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah, kabarnya baik Pak. Iya, alhamdulillah Ibu. Bagaimana dengan Bapak? Alhamdulillah Ibu juga baik Ibu. Bagaimana dengan waktu kita mengajar tadi, menyenangkan Ibu? Sangat menyenangkan Pak. Iya, alhamdulillah baik. Tujuan kita dalam pelaksanaan observasi kelas ini, apa yang Ibu harapkan Ibu nantinya? Yang saya harapkan nantinya meningkatkan kemampuan kita sebagai guru Pak. Oke Bu, luar biasa Ibu. Nanti pada saat pelaksanaan di observasi, materi yang akan Ibu sampaikan seperti apa Ibu? Materinya itu Pak terkait tes eksplanasi Pak, kelas 8. Ya. Tes eksplanasi ini berisi tentang kejadian fenomena alam atau sosial maupun budaya Pak. Oh ya. Kemudian tujuan pembelajaran nantinya seperti apa Ibu? Tujuan nantinya saya mengajak siswa atau murid saya itu menganalisis penggunaan istilah. Yang kedua, menganalisis penggunaan konjungsi kausalitas. Yang ketiga, menganalisis penggunaan keterangan waktu. Oh iya, oke. Mungkin nanti langkah-langkah pembelajaran yang Ibu terapkan seperti apa Ibu bayangannya Ibu? Ya, terutama kita mengajar itu pastinya mengucapkan salam, mengajak berdoa bersama. Kemudian saya akan mengapresiasi siswa, memberikan motivasi. Dan yang saya terapkan nanti mengajak siswa ini berkelompok Pak. Oh iya. Untuk mencari tadi atau tujuan kita tadi dalam menganalisis istilah, penggunaan kausalitas dan keterangan waktu. Iya. Yang pada intinya mereka diminta untuk berkelompok secara kolaborasi ya Bu, saling bantu-bantu ya Bu, bekerja sama. Oke. Menurut Ibu nanti pada saat pelaksanaan pembelajaran di dalam kelas, apakah ada hambatan Ibu nanti di sana? Kebiasaannya saya sebagai guru di sini, hambatan saya itu siswa-siswi itu kebiasaannya banyak yang berbicara Pak saat kita menyampaikan materi atau menjelaskan materi. Kemudian hal-hal yang lain itu seperti apa juga Bu? Kalau ada lagi Bu? Hal yang lainnya terkait dengan keadaan atau kondisi kita di sini Pak, yang tidak ada listrik terutama. Kemudian juga jaringan internet yang lumayan sulit Pak. Oke. Nah, hal-hal yang tersebut tadi yang Ibu sebutkan tadi, bagaimana Ibu? Mungkin langkah Ibu untuk meminimalisir Ibu? Ya, kalau untuk di kondisi di kelas itu terkait dengan siswa tadi ya Pak yang banyak bicara, itu lebih ke diri saya mungkin Pak, karena saya ini agak pelan Pak suara saya dalam mengajar atau menyampaikan. Mungkin jadi siswa yang di belakang itu banyak yang bicara. Jadi terkait dengan saya itu mungkin saya agak lebih pertegas suara saya atau lebih diteraskan suara saya agar mereka terdengar, terdengar dan lebih fokus dengan apa yang kita sampaikan. Iya, betul sekali Ibu. Kemudian nanti strategi Ibu seperti apa Ibu dalam mengajar Ibu? Strateginya tadi yang saya akan terapkan itu menggunakan ini Pak, model PBL. PBL ya Bu? Iya. PBL itu maksudnya project? Bukan Pak, proyek. Proyek? Bukan proyek, apa namanya, problem. Problem. PBL, problem based learning. Iya. Pembelajaran berbasis masalah ya Bu? Seperti apa itu Bu? Itu seperti ini Pak, saya akan menyampaikan problem statementnya dulu Pak. Karena terkait dengan tujuan tadi yang ada 3, kemudian saya akan menampilkan materi terkait dengan teks eksplanasi yang saya ambil itu keadaan sosial atau kondisi sosial Pak. Oh, sangat bagus Ibu. Kebetulan siswa yang Ibu ajar itu siswa kelas 8. Oh, kelas 8. Sangat pas Ibu. Siswa-siswi kita ini kan biasanya itu kebiasaan mereka itu lebih utamanya itu sering megang HP daripada buku lah. Nah, jadi saya mengambil materinya itu terkait dengan sosial, itu kecanduan game Pak. Nah, di situ nanti saya akan mengarahkan siswa-siswi itu untuk mengamati teks yang saya tampilkan dalam slide
PowerPoint tadi, menggunakan media tadi ya Bu. ya media PPT. ya PPT tadi. Nah, kemudian nanti siswa saya berajak berkelompok Iya. dan membagikan LKPD yang mereka kerjakan nantinya Pak. Iya, bagus sih Bu, luar biasa Bu. Apalagi tadi hubungannya langsung dengan keadaan mereka di dalam kehidupan mereka sehari-hari ya Bu, mengenai gadget tadi Bu ya. Iya. Kemudian apa mungkin persiapan Ibu sebelum Ibu mengajar nantinya Bu? Terutama persiapan saya yaitu menyiapkan RPP yang sesuai dengan materi tadi dan sesuai juga dengan model yang saya pilih tadi, model problem based learning. Harapan saya nantinya ya sesuai dengan RPP ini tadi Pak, bisa tercapai lah apa tujuannya tadi Pak. Iya, semoga ya Bu. Kemudian pada saat nanti diobservasi atau pada saat Ibu nanti mengajar, apa mungkin yang perlu Ibu kembangkan Bu? Saya kembangkan terutama tadi tentang kemampuan saya dalam mengajar dan juga kemampuan saya dalam mengelola waktu. Oh iya, kebiasaannya. Ini jujur saja ya Pak, saya sebagai guru ini masih belum bisa yang sesuai dengan harapan lah. Misalnya kan kita ini dalam 1 jam pelajaran itu ada 40 menit ya Pak. Iya, manajemen waktu. Betul. Nah, saya sering molor lah Pak kalau biasanya kayak kelompok ini betul. banyak memakan waktu lah Pak. Mungkin mungkin bukan hanya Ibu Bu, mungkin teman-teman yang lain juga bisa merasakan ya Bu. Apalagi kita bekerja berkelompok ya Bu. Jadi saya mengutamakan itu Pak, bisa mengoptimalkan waktu di dalam kelas. Iya, luar biasa Ibu. Mungkin itu harapan Ibu ya Bu nantinya. Mungkin nanti jadwal kegiatan kita, jadwal diobservasi kapan Ibu? Ya, mungkin bisa hari Rabu nanti Pak. Rabu, mungkin 2 hari setelah ini ya Bu? Iya, oke, luar biasa Ibu. Mungkin ada lagi yang perlu Ibu tambahkan mungkin selain itu? Terkait dengan apa ya Pak? Terkait dengan nanti pembelajaran Ibu nanti? Terkait dengan pembelajaran tadi, ya saya harapannya ya sesuai dengan apa yang saya rencanakan tadi Pak. Dan semoga saja nanti apa yang saya sampaikan bisa mengaktifkan siswa di dalam kelas. Iya, semoga Ibu. Sesuai harapan Ibu tadi supaya bisa mengaktifkan siswa di dalam kelas ya Bu pada saat pembelajaran. Iya, luar biasa Ibu. Demikian percakapan kita Ibu pada kegiatan observasi kelas ini. Sebelumnya terima kasih Bu atas waktunya Ibu. Sama-sama Pak. Saya sangat senang Bapak berbicara dengan Ibu, berdiskusi mengenai kegiatan Ibu nantinya pada saat pelaksanaan Ibu mengajar pada saat kegiatan diobservasi nanti Ibu. Ya, semoga sesuai dengan harapan Ibu nantinya. Amin. Demikian kegiatan observasi kelas bersama Ibu Anissa, Ibu Guru Bahasa Indonesia. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini semuanya? Baik. Alhamdulillah. Sudah sarapan tadi di rumah? Sudah. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dipimpin oleh ketua yaitu Suhaimi. Silahkan ketua pimpin doanya. Marilah teman-teman kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Ya, Ibu mencek kehadiran kalian hari ini. Amanda, Hadir Bu. Nurjana, ya. Ihsan, ya. Suhaimi, ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Tidak ada, ya. Berarti hari ini lengkap semua ya. Semangat masih belajarnya? Semangat. Ya. Untuk lebih semangat lagi, mari kita tonton video berikut ini. Tahu nggak sih bahwa orang sukses dan orang gagal itu ternyata ada polanya loh. Coba kita lihat, kira-kira kamu termasuk yang mana? Apakah kamu ingin sukses? Pastilah, siapa juga yang nggak pengen sukses. Sukses dalam karir, sukses dalam pendidikan, sukses dalam hubungan, sukses dalam bisnis, sukses dalam segala hal. Walaupun definisi sukses tiap orang pasti berbeda-beda.
Namun tahu nggak sih bahwa orang sukses dan orang Kemarin gagal itu kita ternyata sudah ada polanya loh. mempelajari teks eksplanasi. Nah, ciri-cirinya dan strukturnya. Nah, Mutia, apa kemarin ciri-cirinya Mutia? Ya, cirinya itu pertama bersifat informatif. Kemudian Lucy, apa cirinya kemarin? Informasi yang dibuat berdasarkan fakta. Iya, informasi yang dibuat berdasarkan fakta. Selain ciri-cirinya itu ada strukturnya. Pertama itu apa topik strukturnya? Ya, pernyataan umum. Ya, belum lengkap ini topik, masih ada 2 lagi. Silahkan Ubaidillah. Apa sampaikan itu 2, apa lagi? Ya, baik sekali. Yang kedua ada deretan penjelas, yang ketiga ada interpretasi. Ibu akan menayangkan KD dan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. KD yang Ibu pilih pada pembelajaran hari ini yang pertama itu menelaah teks eksplanasi berupa paparan kejadian suatu fenomena alam yang diperdengarkan atau dibaca. Indikator pencapaian kompetensinya itu ada 3, tolong bacakan. Mutia ini lebih jelas ini penglihatannya. Maaf ya, si Luciana. Ya. Iya. Terus yang berikutnya Nurjana. Ibu jelaskan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Kalian mampu menganalisis penggunaan istilah yang pertama. Perhatikan ya di layar. Yang kedua, kalian mampu menganalisis penggunaan konjungsi kausalitas. Yang ketiga, kalian mampu menganalisis penggunaan keterangan waktu. Materi kita pada hari ini yaitu kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan itu ada 3. Perhatikan di layar. Nah, penggunaan istilah, pertama penggunaan istilah teknis atau ilmiah. Silahkan bacakan Ubaidillah apa itu penggunaan istilah teknis. Kaidah kebahasaan yang kita pelajari hari ini ada 3. Pertama, penggunaan istilah. Kedua, konjungsi kausalitas. Dan ketiga, keterangan waktu. Nah, sampai di sini, apa kalian sudah paham? Jika belum paham, ada yang ingin ditanyakan, silakan. Mungkin si Ihsan, apa yang ingin ditanyakan Ihsan? Oh, konjungsi kausalitas. Kata temannya tadi, apa itu Bu konjungsi kausalitas? Baik, pertanyaan Ihsan sangat baik. Nah, ada yang lain mungkin yang tahu konjungsi kausalitas? Belum pernah dengar mungkin ya? Baik, Ibu jawab langsung ya. Konjungsi kausalitas itu Ihsan, konjungsi itu adalah kata penghubung. Nah, sedangkan kausalitas itu menyatakan sebab akibat. Jadi, konjungsi kausalitas adalah kata hubung yang menyatakan sebab akibat. Yang Ibu berikan contoh pada hari ini yaitu teksnya yang berjudul sampah. Nah, perhatikan baik-baik, simak baik-baik. Contoh ini, nah di sini nanti kalian cobalah analisis penggunaan istilah yang terdapat pada teks di layar. Yang kedua, cobalah analisis konjungsi kausalitas. Dan yang ketiga, analisislah keterangan waktunya. Coba perhatikan dan simak baik-baik. Silahkan dulu dibaca dalam hati masing-masing ya. Sama-sama sudah kita membaca dan menyimak dengan baik. Nah, silahkan
Yang pertama dulu, tadi kita analisis apa tadi? Penggunaan istilah. Ya, yang pertama tolong dijawab. Apa itu jawabannya? Silahkan si Suhaimi. Ada paragraf 1 kata organik dan inorganik. Ya. Ada paragraf 2 kata fonetik dan simpatetik. Ya, satu lagi yang belum terjawab ini konjungsi, bukan, keterangan waktu. Ya, silahkan Rapika. Mari kita membentuk kelompok yang sudah Ibu bagikan kemarin, yang sudah ada kelompoknya ya. Kemarin ada 4 mungkin ya kelompoknya ya? Iya, nah silahkan membentuk kelompok. Ibu akan membagikan LKPD-nya. Ya, silahkan membentuk kelompoknya. Ibu beri waktunya 10 menit untuk mengerjakan. Ya, silakan kerjakan sesuai petunjuk LKPD-nya. Ya, silakan dikerjakan. Nah, di layar juga ada tertera lembar kerja peserta didik. Perhatikan juga petunjuk penggunaannya, apa yang harus kalian selesaikan. Nah, itu ada teksnya, judulnya banjir. Nah, ini yang harus kalian selesaikan. Ada 3 aspek kebahasan tadi. Nah, ini kelompok 2 mau selesai sudah nih. Hampir selesai kelompok 2, mana kelompok yang lain? Kelompok 4, nah ini baru 1, ini yang jawab. Ayo, 2 lagi yang belum. Kelompok 4. Kelompok 1 bagaimana? Ada kesulitan atau apa? Silakan ditanyakan sama Ibu ya. Oh, aman, alhamdulillah. Sedikit lagi nih kelompok 1, hampir selesai. Ya, kerjakan dengan semangat. Ya, sudah selesai waktunya. Sudah semua? Ya. Kita lanjut dengan presentasi kelompok yang akan menampilkan hasil diskusinya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan sampaikan apa yang sudah dikerjakan tadi. Penggunaan istilah. Pada paragraf pertama, istilah terdapat kata ideologi. Pada paragraf kedua, terdapat kata sedimentasi. Pada paragraf kedua, terdapat kata drainase dan terdapat kata erosi. Ya, untuk yang berikutnya konjungsi kausalitas. Pada paragraf pertama, terdapat kata misra. Pada paragraf kedua, terdapat kata karena. Pada paragraf pertama, terdapat kata jika. Yaitu keterangan waktu. Pada paragraf ketiga, itu kita suatu kawasan yang berubah. Ya, beri A+ dulu untuk temannya kelompok 1. Silakan kalau yang ada ingin menanggapi atau memberikan komentar terhadap kelompok 1. Mungkin ada yang ditambahkan, mungkin atau ada yang kekurangan dari kelompok 1, silakan menambahkan dari kelompok lain. Silakan. Saya dari kelompok 4 ingin menyampaikan dan menambahkan Ya. disampaikan dari kelompok 1. Pada paragraf 2 garis ke 1 ada kata karena. Pada paragraf 3 garis ke 1 ada kata sehingga. Oh iya. Dari kelompok 4 katanya ingin menambahkan. Dari paragraf pertama ada kata karena ya. Ya. Dan paragraf ke berapa tadi? Ya, paragraf ketiga ada sehingga. Ya, makasih. Bagi yang tadi ada kelompoknya yang kurang penjelasannya, yang kurang apa
Jawabannya silahkan dulu perbaiki. Ibu beri waktunya 5 menit. Setelah selesai, kumpulkan ke depan. Perwakilan masing-masing kelompok saja mengumpulkan ke depan dari hasil kerja kelompok tadi. Taruh di meja ibu sini di depan. Pembelajaran kita hari ini tadi mengenai teks eksplanasi. Sekarang berikan kesimpulannya materi yang sudah ibu sampaikan tadi. Coba berikan kesimpulannya Amanda. Apa yang sudah kita pelajari hari ini? Perkeras suaranya Amanda supaya yang lain mendengar. Ya. Dari materi yang kita pelajari tadi, saya menemukan sebuah kesimpulan. Ya. Kesimpulannya adalah kaidah kebahasaan teks eksplanasi ada 3. 1. Penggunaan istilah. 2. Penggunaan kondisi kausalitas. Ya. Penggunaan keterangan langkah-langkah menyusun teks eksplanasi ada 4. Salah satunya menentukan topik yang menarik. Kaidah kebahasaan tadi ada 3. Langkah-langkah menyusun teks eksplanasi. Amanda tadi kurang lengkap, hanya menyebutkan 1 saja. Tadi ada berapa? Menyusun ada 5. Ya. Sampai di sini sudah paham apa yang kita pelajari hari ini? Ya, sudah paham. Pada pembelajaran hari ini yang ibu sampaikan dengan menggunakan media, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Apakah kalian lebih termotivasi? Ya, tadi supaya kita termotivasi, apa kata Mariana tadi? Kita harus belajar. Ya, berakhir sudah pelajaran kita hari ini. Nah, jangan lupa kalian istirahat itu berhati-hati juga, jajan jangan sembarangan. Ya. Untuk materi selanjutnya kalian pelajari cara-cara menulis teks eksplanasi. Kita tentukan dulu temanya apa untuk kita membuat teks eksplanasi. Tadi kan ada berupa fenomena alam atau sosial. Kalian ingin pilih yang mana? Ingin fenomena alamkah atau sosial? Terima kasih sudah atas pelajaran hari ini. Apabila ada perkataan ibu yang tidak berkenan, ibu banyak-banyak minta maaf atas segala kekurangannya. Ibu akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Fauzan Habibi, calon guru penggerak angkatan 6, berasal dari unit kerja di SMP Negeri 2 Jinamas, Kabupaten Barito Selatan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada fasilitator Ibu Heni Kumikoyum, kepada pengajar praktek Ibu Sri Winarti Setiani Tias, dan kepada kepala sekolah Bapak Sabar Mulono. Pada pelaksanaan kegiatan kali ini adalah kegiatan pasca dari kegiatan observasi kemarin. Di samping saya bersama Ibu Anissa sebagai guru bahasa Indonesia yang kemarin telah saya amati, saya observasi pada saat kegiatan pembelajaran yang telah beliau lakukan. Oke, selamat pagi Bu. Pagi Pak. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat Pak. Iya. Alhamdulillah Bu, sama Bu. Oke, kali ini kegiatan kita ya Bu, kegiatan mengenai pasca observasi ya Bu. Iya Pak. Ya, kita akan membicarakan mengenai kegiatan observasi kemarin pada saat Ibu mengajar di dalam kelas. Kebetulan kemarin hari apa Bu? Hari Rabu Pak. Oh iya Rabu. Ya. Hari ini kebetulan hari Kamis, jadi kita langsung melaksanakan kegiatan percakapan pasca observasi. Baik Ibu. Menurut Ibu pada saat Ibu mengajar kemarin apa saja yang sudah terlaksana Ibu? Yang sudah terlaksana menurut saya yang sesuai dengan RPP ya Pak. Di situ kan ada pendahuluan, inti dan penutup. Kalau pendahuluan itu saya sudah menyampaikan kepada siswa untuk memberikan salam, Ya.
mengajak siswa berdoa bersama, kemudian memeriksa kehadiran dan memberikan motivasi Pak. Iya, Dan luar biasa. biasanya sebelumnya itu saya memberikan motivasi hanya berucap atau berkata-kata saja, memberikan Iya. nasihat mungkin. Kali ini saya mencoba dengan menayangkan video Pak. Iya, luar biasa Ibu. Ya, dengan salah satu contoh ada tokoh yang cukup terkenal lah Pak di YouTube. Jadi saya mencoba untuk memberikan motivasi yang agak lebih menarik lah daripada ucapan saya saja. Jadi saya menampilkan video begitu Pak. Iya, kemarin pada saat saya di kelas saya juga sudah menyaksikan Ibu. Kebetulan kalau tidak salah ibunya Meriana ya Bu. Iya. Mungkin beliau itu seorang motivator kayaknya iya. Dengan Ibu memberikan manfaat dan motivasi kepada peserta didik, saya lihat kemarin memang mereka begitu bersemangat Ibu Ya. mengikuti pembelajaran Ibu. Oke, kemudian apa lagi Bu? Selain itu Bu? Nah, kemudian masuk ke bagian inti ini Pak, karena saya kemarin itu mengambil model pembelajaran PBL ya Ya, Pak. PBL Bu ya. Ya. PBL itu pembelajaran berbasis masalah ya? Iya, Bu? problem masalah. Nah, di situ saya mengajak peserta didik untuk mengamati suatu teks yang sesuai dengan materi saya, teks eksplanasi kemarin. Di situ saya mengajak siswa mengamati apa yang sesuai dengan tujuan pembelajaran saya, penggunaan istilah, segala konjungsi serta Ya. kata ramah waktu tadi ya. Iya. Mereka itu berkelompok Pak di dalam kegiatan tersebut mencari apa yang tugas mereka tadi Pak. Iya. Nah, kemudian di dalam kelompok itu nanti saya membagikan LKPD. Belum bakal dia ke peserta didik ya? Iya. Nah, kemudian mereka di sana aktif untuk saling berbagi tugas ya Pak. Iya. Maksudnya diskusi dan tanya jawab ya Bu di sana? Iya. Nanti juga saya membimbing mereka juga Pak, mungkin ada yang sulit Iya, atau iya. yang tidak mereka pahami Iya, apa betul. maksud dari pertanyaan itu Iya. tadi Pak. Nah, untuk kegiatan terakhirnya itu Pak, sebelum penutup saya memberikan Motivasi Iya. atau pesan moral ya Bu? ini refleksi Pak. Iya, refleksinya. Ya, refleksi atas pembelajaran tadi. Iya. Nah, kemudian mengajak salah satu siswa untuk menyimpulkan Iya. materi yang sudah saya sampaikan. Kemudian saya mengakhirinya dengan berdoa bersama-sama. Iya, luar biasa Ibu. Kemudian kalau menurut Ibu dari kegiatan yang telah Ibu lakukan pada saat pembelajaran, ada tidak yang mungkin yang belum terlaksana atau yang tertinggal, yang Ibu kelupaan mungkin? Ya, pastinya ada Pak ya, Iya. namanya manusia Iya, pasti Bu. itu Betul sekali Ibu. ada kesalahan Pak. Ah, Ya. Nah, di sini tidak sesuai dengan yang PPT yang Iya. saya buat. Nah, salah satunya di sini Pak, seharusnya peserta didik itu diminta membacakan teks sebelum saya memberikan problem statement tadi. Iya Bu. Tujuan pembelajaran saya Iya. tadi, sebelum itu seharusnya mereka membacakan teks dulu. Iya. Di situ saya langsung memberikan pertanyaan kepada mereka. Iya. Itu Pak ya. Dalam arti Bu ya, materi itu mungkin menurut Ibu sebetulnya mereka harus duluan kenal Bu ya Bu? Ya, dibaca Iya. dulu. Saya malah menyuruh mereka Iya, langsung. Iya. tanpa harus dibaca, padahal sudah saya tayangkan di Iya. slide itu, cuma saya tidak meminta mereka membaca dulu. Iya, meskipun walaupun Ibu sebelumnya pembelajaran sebelumnya Ibu sudah mengatakan bahwa materi itu yang akan dipelajari ya Bu, dan Ibu suruh mereka belajar di rumah. Ya. Ya, yang namanya anak ya Bu, mungkin mereka ada yang tidak belajar mungkin. Pasti Pak, dari banyak orang, 20 lebih orang itu pasti Iya. ada 4-5 orang lain juga. betul Sesuai sekali. dengan harapan. Iya. Apalagi Bu selain itu Bu, yang menurut Ibu secara detailnya yang masih belum terlaksana Bu? Untuk bagian penutup ini Pak, sebelum kita pulang seharusnya itu ada mengerjakan evaluasi Pak. Oh iya, penilaian ya Bu? Iya. Nah, saya di sana tidak melaksanakan hal tersebut Iya. karena ini Pak, berkaitan dengan waktu juga Iya, Pak, tidak betul. cukup. Nah, ini salah satu Kalau iya, faktornya Pak. kalau tidak salah itu kemarin melaksanakan 2 kali 40 menit ya Bu, 2 jam pelajaran dia. Iya, memang saya lihat itu memang karena mungkin pengaruh hal-hal yang lain mungkin pada saat di jam terakhir tidak sempat Ibu melaksanakan langsung pada saat itu. Ya, Pak, karena kejar waktu juga Pak, Iya. kasihan juga kan itu guru lain akan masuk lagi. Iya, betul Bu. Iya, kalau tidak salah kemarin saya lihat itu Ibu melaksanakannya melalui PR ya Bu. Iya, Iya, melalui saya pekerjaan rumah. suruh mereka untuk mengerjakan di rumah saja Iya, Pak, betul. karena tidak sempat. Iya, tidak apa-apa Bu aja saja Bu, karena waktu.
Kemudian menurut Ibu, apakah pada pada garis besarnya sudah memenuhi harapan Ibu sebagai pengajar pada saat hari itu di dalam kelas Ibu? Kalau menurut saya secara keseluruhan itu Pak sudah memenuhi Iya. dengan apa yang kita harapkan, walaupun ya kalau dihitung persennya kan tidak 100% ya Iya, Pak, betul Bu. tapi sudah mencapai hampir lah Iya. sekitar 80% sudah memenuhi dengan sesuai harapan saya Pak. Iya betul Bu, yang namanya manusia kan juga dia sempurna. Iya, Iya, apalagi kita guru biasa. Dan terlebih kan kita sebagai guru itu mungkin harus selalu belajar ya Bu. Oke, menurut Ibu nantinya bagaimana Bu tindak lanjut Ibu ke depannya Bu? Ya terkait dengan proses pembelajaran ya Pak, karena kita sesuai dengan kondisi kita di sini ya Iya Pak, betul. tidak ada listrik Tidak dan ada juga listrik, jangkauan betul. listrik itu, Jangkauan jangkauan sinyal, sinyal itu iya. lumayan susah ya Pak. Mhm. Saya ingin mencoba membuat media pembelajaran yang menarik lah. Media selain media video yang kemarin Iya. Bu. Mungkin saya membuatnya itu terbuat dari karton Mhm. atau misalnya apa itu kertas apa yang namanya warna-warni itu, Kertas. origami Pak. Iya betul. Iya betul. Betul Bu. Terus suatu mungkin cara Ibu variasi Ibu mungkin yang kedepannya lebih baik. Kebetulan yang kemarin itu kan kita menggunakan video ya Bu. Saya lihat juga cukup menguras tenaga, apalagi kita bila hanya menggunakan listrik di siang hari, kita otomatis mau tidak mau menggunakan mesin, Iya. menggunakan mesin genset, dan saya lihat mungkin tidak terlalu tahan Iya. apabila terlalu lama dipakai. Apalagi sebelumnya kan memang bisa ada masalah seperti itu. Iya, betul sekali Pak. Iya, sangat betul apa yang Ibu katakan tadi. Jadi Ibu tadi mencoba nantinya untuk menggunakan media yang lain ya Bu, yang lebih variatif mungkin, yang lebih mengajak mereka yang secara garis besarnya Aktif lah, ya. iya lebih aktif, betul Ibu. Oke, demikian mungkin dari saya Ibu sudah cukup. Menurut Ibu sudah ya? Iya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Saya Ahmad Fauzan Habibi beserta Ibu Anissa. Sebelumnya Ibu ucapkan terima kasih Bu. Ya, salam Bu Jarak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.